Metro, salah satu kota di Provinsi Lampung. Bumi Saiwawai, moto dari kota Metro yang artinya tanah yang indah. Seperti kota di Indonesia umumnya, Metro punya permasalahan yang tak kunjung usai, yaitu masalah sampah. Belum ada yang betul-betul peduli dan fokus tangani masalah sampah, termasuk mereka yang selalu mengaku sebagai wakilnya rakyat. Metro yang sering disebut sebagai kota pendidikan tidak serta-merta bisa membuat citra kota terlepas dari belenggu masalah sampah. Kenyataannya, pendidikan tidak selalu berhasil mengubah perilaku manusia agar ramah lingkungan, terutama soal sampah. TPAS itu idealnya adalah tempat pemrosesan akhir sampah, idealnya, bukan tempat pembuangan akhir sampah. Kalau tempat pembuangan akhir sampah di TPAS itu tidak ada pengolahan lebih lanjut, tidak ada pemrosesan, kemudian dibuang aja. Tapi kalau tempat pemrosesan akhir, semestinya idealnya di sana ada pemrosesan. Apa yang harusnya diproses yaitu sampah-sampah residu. Nah, yang selama ini ke TPAS Karangrejo itu adalah bukan sampah residu, tetapi juga hampir semua sampah tanpa pengolahan lebih awal, tanpa ada pemilahan, langsung semuanya dimasukkan ke TPAS, sehingga yang tadinya tempat pemrosesan seolah-olah jadi tempat pembuangan. Luas total TPAS yang sekarang ada itu lebih kurang 7 hektar, tetapi landfillnya sendiri yang dipakai untuk pembuangan sampah lah, katakanlah seperti itu, lebih kurang sekitar 2 hektaran lah gitu. Yang perlu diperhatikan juga adalah bukan luasannya juga, tetapi kedalaman sampahnya sekarang sudah berapa, karena kalau tidak keliru itu dibangun sekitar tahun 80, era 90, 85 atau 90 itu. Kalau lihat modelnya itu ada kedalamannya mungkin 3-4 meter. Sekarang ketinggiannya bisa sampai 10-15 meter. Meskipun ketinggian di masing-masing tempat berbeda-beda. Yang sedikit juga membuat sedih adalah yang akhirnya tertutup bukan hanya di landfillnya, tetapi juga di drainase sudah mulai tertutup sampah. Sampahnya begitu banyak yang masuk ke TPAS, lebih kurang 80-100 ton mungkin masuk tuh yang setiap hari, itu tanpa ada pemrosesan lebih dulu dan proses lebih lanjut gitu. Nah, kemudian alat berat yang dipakai untuk mengelola sampah atau memproses sampah di sana juga secara kuantitas sedikit. Kita cuma punya 2, ada shovel
dan eskavator yang usianya juga sudah lumayan sepuh, beban kerjanya juga berat, makanya sering mengalami kerusakan yang kemudian berdampak pada banyaknya sampah yang tidak terproses gitu, tidak bisa dipindah lokasikan ke lokasi yang semestinya. Kesulitannya kami di sana itu yang pertama adalah semua jenis sampah masuk ke sana. Semua jenis sampah ke sana. Pemilahan hanya ada dalam tanda kutip itu ala kadarnya. Dalam hal ini adalah pemilahan dilakukan oleh teman-teman atau warga masyarakat yang bekerja sebagai tukang coker atau tukang pilah di sana, memilah sampahnya. Tapi masih banyak sampah yang nggak terpilah juga kan pada akhirnya gitu. Tantangan berikutnya adalah kita jelas sarana prasarana juga kurang, jumlah orang yang kerja di sana juga kurang, dan terlebih lagi adalah yang tadi saya sampaikan tidak ada pemrosesan sebelumnya, sehingga menyulitkan bagi kawan-kawan yang di TPAS itu untuk menangani. Ada dengan kondisi TPAS yang sekarang tentunya ada dampak terhadap lingkungannya. Dengan model yang open dumping, selain estetika orang juga lihatnya nggak rapi, kemudian juga bau, nyamuk, lalat atau makhluk-makhluk yang lain, mungkin juga tikus. Yang jelas proses pembusukan sampah yang di metro itu sekitar 50-60% masih organik, yang bisa membusuk itu kan menghasilkan gas metan yang konon katanya di beberapa ahli penelitian itu lebih berbahaya 20 kali lipat dari gas karbon dioksida gitu. Itu gas metan yang berasal dari pembusukan sampah. Belum lagi ada air lindinya gitu. Air lindi sebagaimana kita tahu dari pembusukan juga, kadang kalau kita pegang sampah agak lengket itu lindinya, kalau belum lagi ketambahan kalau hujan, karena sifatnya pendamping, hujan campur kemudian meresap ke dalam tanah, bisa juga bercampur dan mencemari sumber air minum gitu. Bertahun-tahun itu dilakukan, kemudian tidak pernah dilakukan pengujian, yaitu punya potensi untuk menurunkan atau mengganggu kualitas kesehatan dari terganggunya kualitas air minum mereka yang bisa saja terkontaminasi atau tercemar dari air limbah, dalam artian air lindi dari tumpukan sampah yang ada sekitar 18 kendaraan dump truck. Nah, itu satu mobilnya kita ngitungnya kubik bukan tonase, karena kita tidak ada penimbangan sampah selama berdirinya TPA ini. Nah, kalau dulu alat masih ada ekstra 1, shovel 1, sama bulldozer, karena bulldozer sudah tidak ada lagi. Sama saya masuk ke sini udah nggak ada lagi. Jadi sampah itu sudah nggak ketanganan lagi. Jadi ya mobil datang buang alat, ya tadi dia semampu dia bekerja.
Oke, dapat tentunya daripada beli Pak Nur. Ya, nah nanti untuk kembangan. Ini dua sini. Pak, udah nggak tinggal beli nih, dapat dari sini. Ya oke. Iya, Mak. Disorting nanti kalau kesini bawa amplop yang tebel kali-kali di ini ada nenek-nenek malah. Nih, buat apa itu nanti kalau laku untuk beli beras. Pertama bau, yang kedua banyak lalat. Kalau musim kemarau banyak debu di jalan, di depan rumah itu banyak debu. Yang jelas dari pemerintah sementara ini belum ada perhatian lah sama lingkungan sekitar di TPA ini. Dalam Peraturan Daerah Kota Mitro Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada warga yang terkena dampak negatif akibat kegiatan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah. Sebelumnya, pemerintah absen lama dari tanggung jawabnya kepada warga di sekitar TPAS. Namun, hari ini, pemerintah kembali muncul dengan rencana akan memperbaiki hingga merelokasi TPAS. Hal itu dibarengi dengan informasi bahwa pembangunan tersebut menggunakan anggaran yang fantastik. Harapan kami sih banyak sih harapan. Sebenarnya udah disampaikan dari dulu sih, dari muslim, dari tokoh-tokoh kita juga yang udah pernah jabat paman juga banyak. Tapi sementara belum ada yang terbukti. Kadang cuma janji, benar itu cuma janji. Apa emang ya emang belum, apa emang yang nggak ada, nggak tahu juga ya. Kita nggak nyampe lah kalau arah situ. Kalau dampak yang dirasakan warga itu yang jelas masalah udara itu positif, masalah baunya itu lalat itu positif. Di situ. Karena selama ini kayaknya loh itu penataan sampah itu masih acak-acakan. Itu. Jadi masih banyak lalat yang masuk ke kampung intinya. Kalau bau sih sebenarnya bukan cuma sini aja sih. Kalau ke bawah angin itu sampai ke RW 10-11 bahkan ke Lampung Timur di 36 kali bening. Nyampe ke situ kalau memang arahnya ke sana loh ya, itu bau, masalah bau. Itu. Kalau dampak itu yang jelas dari posisi itu banyak yang kena paru. Sekarang pun baru kemarin itu orang itu masuk ke apa ya itu yang ICU karena kena paru itu posisinya. Sekarang masih dalam tahap pengobatan juga ada. Itu. Masih ada orangnya juga. Kalau selama ini memang belum ada. Tapi untuk hari ini setelah kemarin itu acara sosialisasi AMDAL itu digelar, itu baru ada perhatian. Baru ada perhatian beberapa hari ini. Termasuk dari Dinas Kesehatan, di Puskesmas mulai turun posisinya. Itu. Terus dari instansi yang lain posisinya sudah ada yang turun posisinya. Nggak tahu sih posisinya yang dianu itu apa, tapi sudah mulai turun.